Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy. Jadi kali ini aku bermain Tamus lagi cuy. Dan untuk item pertama kalian nggak usah memakai sepatu cuy. Kalau kalian itu memainkan Tamus, soalnya kalau kalian lempar sabitnya itu sudah menambahkan movement speed ataupun jalannya itu sudah cepat cuy. Kalau kalian itu ngelempar skill satunya, dan sesuai thumbnail ini aku ngelawan Alpha cuy. Dan kita tahu kan, Alpha dan Tamus ini adalah hero yang memberikan damage-nya itu sama-sama true damage cuy. Tetapi kalau Alpha itu di early itu sudah memiliki spell farm dari skill 2-nya. Sedangkan si Tamus ini tidak cuy. Kalau kita itu tidak memakai emblem yang menambahkan spell farm, ya agak bonyok early-nya itu. Oke, dan untuk build dan emblemnya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Dan seperti biasa tidak aku gonta-ganti untuk build dan emblemnya cuy. Oke, kita mulai dari emblemnya dulu. Dan untuk emblemnya ini tidak usah aku jelasin Pak, pasti kalian sudah tahu sendiri cuy. Untuk penjelasan tentang emblemnya. Dan untuk buildnya sendiri aku memakai seperti biasa, yaitu dengan susunan kayak gini. Oke, aku mulai dari War Egg dulu cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, War Egg ini ada penambahan spell farmnya cuy. Dan fungsinya kalau kita tidak mempunyai ulti, itu tetap bisa meregen darah kita cuy, karena masih mendapatkan spell farm. Dan yang kedua, War Egg ini sangat bagus kalau di combo menggunakan ultinya cuy. Jadi pas Tamus itu ngulti, otomatis itu kan area. Jadi area itu akan memberikan true damage semua cuy. Kalau lawannya itu banyak, semakin banyak untuk true damage-nya. Terus kita lanjutin ke sepatunya. Untuk sepatunya ini terserah kalian cuy, kalian mau memakai apa. Terus untuk item kedua aku menggunakan Thunder Blade. Dan fungsinya sendiri ini pengganti Corrosion Skate cuy, Thunder Blade ini, karena bisa nge-slow musuhnya kalau kita itu setelah menggunakan skill terus itu basic attack. Setelah itu kalau kita menggunakan Thunder Blade, kelebihan yang kedua yaitu bisa memberikan true damage cuy. Apalagi di combo sama pasif dan War Egg ini, true damage-nya ntar akan berkali-kali lipat cuy. Terus untuk item ketiga kalian bisa menggunakan Athena ataupun Radiant Armor. Dan ini sesuaikan aja sama musuhnya. Kalau musuhnya itu magicnya ngebres sekali combo, kalian bisa hilang, kalian boleh menggunakan Athena cuy. Tetapi kalau musuhnya itu magicnya ngepok, ya contohnya kayak Harley, Change, terus Eve, Nathan, terus siapa lagi, pokoknya yang ngepok-ngepok itu kalian boleh menggunakan Radiant Armor cuy. Terus untuk item keempat aku menggunakan Dominant S cuy. Dan untuk fungsinya sendiri bisa ngurangin attack speed musuhnya. Jadi untuk ngelawan hero-hero yang bersifat attack speed, ya contohnya kayak Zilong ataupun MM yang lainnya lah, kalian bisa menggunakan Dominant S ini cuy. Dan yang kedua, kalau musuhnya itu spell farm ataupun regen darahnya itu tinggi, contohnya kayak Alpha, terus Uranus, Zuzong, terus siapa lagi, pokoknya yang regennya tinggi, kalian boleh juga menggunakan Dominant S ini juga cuy. Terus untuk item terakhir ini sesuaikan saja sama MM musuhnya. Contohnya kalau MM musuhnya itu bertipe basic attack, contohnya kayak Hanabi, Mia, terus Layla, plus critical gitu, kalian boleh menggunakan Blade Armor cuy. Tetapi kalau musuhnya itu MM-nya ngebres, contohnya kayak Brody, Clean, Leslie, kalian boleh menggunakan Twilight Armor, ataupun kalian juga boleh menggunakan Immortal, ataupun kalian juga boleh menggunakan Queen's Wing cuy. Dan ini sesuaikan aja sama musuhnya. Oke, jadi gini ya untuk penjelasan tentang buildnya si Tamus cuy. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya aja cuy. Oke, kita ngepush dulu cuy, clear minion dulu. Dan ini sesinya dapat alpanya, dan ini hajanya cuy. Oke, tidak bisa. Dan untuk ngelog hero-hero yang
cepat untuk larinya, kayak ngebling-ngebling ya, contohnya kayak Hayabusa ataupun yang lainnya, Benedetta, terus siapa lagi, pokoknya yang ngebling-ngebling itu sangat susah sekali cuy kalau kalian itu menggunakan Tamus ini. Ya intinya untuk counternya si Tamus ini sebenarnya hero-hero yang ngebling kayak gitu, soalnya gimana ya, untuk ngeblingnya kan cuma dari skill 2 nya si Tamus ini. Oke, kita kembali lagi cuy, dan di sini ada alpanya. Oke, kita clear minion dulu. Setelah kita nge-clear langsung rotasi cuy. Oke, dan ini tidak bisa cuy, kalau nggak rotasi kita nge-cut line aja, setelah itu kita bantu teman kita. Oke, kita clear minion dulu sambil cari gold cuy. Oke, kita sudah nge-clear minion, kita langsung rotasi cuy, tetapi malah musuhnya rata dulu. Oke lah, kita bantuin ngepush aja. Alah, nggak dapat. Oke, kita kembali lagi cuy, dan ini sinyalku minta ampun, pingnya jumping cuy. Oke, kita bantuin si siapa ini, lupa aku. Oke, nah ini dapat. Oke, dapat satu cuy. Oke, kita nge-clear minion dulu, dan enaknya kalau kita menggunakan War Egg itu adalah ada spell farmnya, jadi kita nggak perlu ulti tetapi sudah bisa nambah darah cuy. Oke, sini martisnya dapat turtle. Oke, itu ada ya, kita clear minion lagi cuy. Sebenarnya bisa sih untuk ngekat lane itu, biar kok ngekat lane apa itu freeze lane, biar musuhnya itu tidak dapat gold cuy. Tetapi ya kalau kita banyakin nge-freeze lane, ntar malah gimana ya, ntar malah nggak cepat-cepat end cuy untuk gamenya, ntar malah musuh, jadi malah kita yang kalah ataupun ke comeback lah. Kalau bisa, kalau memainkan Tamus itu ya biar cepet itu ya, pokoknya dicepetin aja lah untuk gameplaynya. Soalnya kalau di bawah late game untuk Tamus ini tidak terlalu kuat cuy, apalagi di sini tanknya, pure tanknya ataupun hero depannya cuma aku saja kan, sama Martis pun kalau untuk buildnya kan item attacknya ada 2 paling enggak, itu pun enggak terlalu bisa untuk nebin teman kita lah. Oke, kita clear minion dulu cuy. Oke, kita cari alpanya, di mana alpa? Oke, kita malah. Oke, kita clear minion dulu aja cuy, dan itu dapat kok sesinya. Oke, kita clear minion. Oke, kita coba lihat buff merahnya masih ada, dan di situ alpanya cuy. Oh, di sini ya. Wah, ayo kita clear minion lagi cuy. Nah, ini ada alpha. Oke, kita majuin aja. Oh, Estes, lupa aku namanya ya, temanku Estes, dan ini clock terus ini Estesnya. Oke, kita aktifin vengean dulu aja cuy. Oke, dan ini masih kuat, kita ulti aja. Oke, dan kalau rame, pas rame susahnya sinyal nge-lag, ulti kita nggak jadi kepencet cuy. Oke, dan untungnya di sini ada Estesnya sih, kalau enggak ya aku hilang lah. Oke, kita dapatin buff ini aja cuy. Teman kita mana sih? Enggak ada, itu martisnya ngelord. Oke, kita bantuin cuy. Dan untuk cara mainnya si Tamus sendiri, kalian bisa gunakan skill 1, setelah itu skill 2, setelah itu kalian skill 1 lagi cuy, kan itu sudah kerset untuk skill satunya, kalian pencet lagi skill satunya cuy. Pokoknya skill 1, skill 2, skill 1, skill 1 untuk kombonya sendiri. Untuk cara mainnya cuy, intinya kalau kalian bisa ngelempar sabitnya terus kalian pencet lagi untuk skill satunya, itu langsung bisa ngaktifin pasifnya si Tamus cuy, yaitu yang true damage. Ya intinya damage-nya si Tamus ini berasal dari true damage-nya cuy. Terus oke, kita clear minion dulu cuy. Oke, dan ini dominanku sudah jadi. Nah, ngapain alpha? Oke, kita nggak bisa sih ini. Oke, kita di sini aja cuy. Nah, ini salah ngeheal orang ini Estesnya.
Oke, kita clear minion dulu cuy, sama brodinya. Lah itu ngapain? Oke, kita bantu cuy. Oke, di sini terus gimana di turret semua ini. Nah, ini kita pakai ulti aja cuy. Dan untuk pemakaian ultinya, usahakan kalau darah kalian itu tinggal setengah aja. Soalnya gini, pada ultinya itu ada penambahan HP-nya cuy, yaitu sebesar 500. Jadi kalau kalian itu masih full untuk darahnya, terus kalian pakai ultinya, itu akan mubazir cuy untuk penambahan darahnya, dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Tamus cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.